kemampuan memanfaatkan waktu sesuai dengan yang dialokasikan adalah bagian penting dalam penilaian tim penguji pada ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pemilihan Umum 2014 di Kota Ambon, Perspektif Sosiologi Organisasi. Saudara Promopedus, Pak Jen, diminta saudara untuk melakukan presentasi. Yang dipresentasikan adalah ringkasan penelitian. Waktunya adalah 15 menit. Presentasinya dengan share screen. Tapi yang perlu saya catatkan di sini, sampaikan semua, bahwa kemampuan memanfaatkan waktu sesuai dengan yang dialokasikan adalah bagian penting dalam penilaian tim penguji pada ujian promosi hari ini. Saya kira itu catatannya, dan mohon perkenan Saudara Muhammad Jen Ladukosina untuk melakukan presentasi mulai dari sekarang. Disilakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mahathir Pelajar, Wakil Direktur Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Sulaiman Samad MSc selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, almarhum Profesor Dr. Fahri Kahar, MSI, sebagai penguji promotor. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, Profesor Dr. Andi Iksan, MKes, sebagai penguji kopromotor. Yang terhormat Mahathir Pelajar, Dr. Muhammad Rusdi, MS, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, Bapak Ketua Prodi S3 Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Rifdan MSI selaku penguji internal. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, Profesor Dr. Insinyur Jasrudin MSI selaku penguji internal. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, Profesor Dr. Haidar Akif MSI selaku penguji internal. Yang terhormat Mahaguru Mahathir Pelajar, Profesor Dr. Andi Agustang MSc selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pemilihan Umum 2014 di Kota Ambon, Perspektif Sosiologi Organisasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara nasional adalah partai berbasis nasional yang mengakomodasi basis suku, agama, ras, dan ideologi. Nah, dalam konteks Kota Ambon, sebagai daerah yang menjemuk, hal itu juga menunjukkan partai ini adalah partai berbasis nasionalis. Dan kemudian partai ini sukses memenangkan pemilihan 2014 dengan kursi dan suara, sehingga kemudian mereka sukses menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Kota Ambon dengan 5 kursi. Nah,
Tapi ada dari berbagai, meskipun dalam konteks lokal partai ini adalah partai berbasis nasionalis dengan mengakomodasi berbagai suku, agama, ras, dan ideologi sebagai segmentasi pemilihnya, namun ada persoalan. Partai ini belum mampu memperoleh suara yang signifikan. Mestinya partai dalam perspektif yang majemuk dari suku, agama, dan ras, dan ideologi mestinya memiliki suara yang signifikan dengan bisa sukses mengantarkan kursi 7 sampai 8 kursi. Apalagi dengan daerah majemuk, partai ini ada basisnya kaum nasionalis, Soekarnois, Marhainis, papan kota, dan sebagainya. Namun ada problem yang terjadi yang dalam penelitian yang saya lihat bahwa raihan suara PDIP Kota Ambon melalui marketing politiknya disesuaikan dengan keinginan dan kecenderungan segmentasi pemilih di Kota Ambon tidak mencapai target. Kemudian upaya PDIP Kota Ambon dalam memilih orang atau kelompok tim sukses atau influencer untuk mempengaruhi opini publik di Kota Ambon masih tidak sesuai dengan tipologi dan jenis masyarakat pemilih. Kemudian mekanisme pembentukan image positif PDIP secara kelembagaan melalui upaya membrand partai PDIP Kota Ambon sebagai partai berbasis nasionalis lintas suku, agama, ras, dan ideologi kepada warga Kota Ambon juga tidak optimal. Kemudian tidak semua calon anggota legislatif PDIP pada pemilu 2014 memenuhi syarat market, artinya layak dijual kepada pemilih selaku konsumen politik. Kemudian adanya kecenderungan ketidakpercayaan atau distrust dari segmentasi pemilih Islam, nasionalis, Soekarnois, Marhainis, dan populis di Kota Ambon terhadap PDIP yang bersama calon yang diusung pada pemilu 2014 di Kota Ambon. Nah, berangkat dari argumentasi yang dipaparkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana peran PDIP dalam mengakomodasi kesetujuan pemilih Islam, nasionalis, Soekarnois, Marhainis, dan populis dalam pemenangan pemilihan 2012 di Kota Ambon. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen strategi PDIP dalam pemenangan pemilihan 2012 di Kota Ambon, dan yang ketiga adalah bagaimana strategi caleg PDIP dalam pemenangan pemilihan 2014 di Kota Ambon. Jadi pertanyaan penelitian ini tidak saja secara kelembagaan, namun juga secara pribadi kepada para calon yang bertarung. Kemudian kajian teori yang digunakan adalah teori manajemen publik oleh Shema dan G. Shabir, kemudian teori manajemen strategi David Fred R. David Forrest R., kemudian teori strategi oleh Sofian Ashauri, teori partai politik oleh Peter Stoder, dan 5 teori peran oleh Suyanto Bagon dan Naroko Dwije. Nah, adapun kerangka konsep dapat kita lihat terkait dengan penelitian ini, yaitu strategi yang kemudian dihubungkan lagi dengan fungsi partai politik PDIP sebagai organisasi formal, karena memang menyentuh dengan perspektif sosial organisasi dan kemudian caleg. Mengenai fungsi partai politik, kemudian ada agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan yang terkait dengan elit dan masa pemilih. Namun juga ada segregasi ini yang terkait dengan ada sebagian besar pemilih yang dari kelompok Islam, nasionalis, Soekarnois, Marhain, dan kaum urban yang memang tidak, semacam ada segregasi yang tidak terakomodasi. Kemudian caleg PDIP menyangkut dengan kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, kapasitas, akuntabel, dan marketable. Dan pencapaian mereka adalah DPRD Kota Ambon melalui pemenangan pemilihan 2014. Metode penelitian, lokasi penelitian di Kota Ambon, kemudian jenis penelitian adalah jenis kualitatif, pendekatan, fenomenal. Dalam perspektif filsafat ilmu adalah post-positifis. Kemudian sumber data dan informan, sumber data primer dan data sekunder informan, DPC PDIP, caleg, kelompok pemilih. Dan kemudian dan para akademisi fokus dan deskripsi fokus, yaitu strategi PDIP dalam pemenangan pemilihan 2014 yang kemudian nanti terimplementasi dalam pembahasan. Adapun pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Analisanya menggunakan model Mills dan Haberman. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini mengakomodir, yang pertama adalah menyangkut dengan
Peran PDP dalam mengakomodasi pemilih, yang ini terkait dengan pemilih 2014 ya. Saya lihat dalam hasil penelitian dalam pola rekrutmen kaders, memang partai ini adalah partai berbasis nasional. Dalam pola rekrutmen kaders, belum secara proporsional diakomodir basis pemilihnya secara profesional. Artinya yang terjadi adalah lebih banyak didominasi oleh basis rekrutmen kaders adalah dari para elit atau calon elit Protestan. Hanya sedikit dari Muslim, nasionalis, Soekarnois, Marhainis, dan ada Katolik juga, dan para kaum urban. Kemudian, nah ada juga pola rekrutmen pengurus. Pola rekrutmen pengurus juga terjadi masalah yang sama. Rekrutmen pengurus juga lebih banyak didominasi oleh para elit dari kelompok Protestan dan sedikit dari Katolik. Sementara yang Islam, nasionalis, Soekarnois, Marhainis, baik dan kelompok populis dan urban itu tidak terakomodir secara baik. Kalaupun ada, mereka dari sisi sumber daya, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan sumber daya lainnya juga tidak signifikan. Kemudian dalam pola rekrutmen caleg, memang dilakukan secara top down dari level paling bawah, yaitu PAC sampai dengan DPC. Namun yang fenomena yang terjadi yaitu cenderung kurang profesional. Begitu pula pola-pola pengorganisasian pemilih. Pola-pola pengorganisasian pemilih memang partai ini masih menggunakan basis yang lama karena ini adalah reinkarnasi daripada PDI di zaman Orde Lama dan kemudian merupakan hasil fusi daripada Parkindo. Jadi model pengorganisasian pemilih juga berdasarkan wawancara saya itu lebih banyak kepada para pemilih-pemilih tua yang pemilih Parkindo dan mereka memilih partai ini. Nah, khusus untuk pemilih yang Muslim, kemudian nasionalis, yang Soekarnois, kemudian pemilih populis dan kaum urban, memang partai ini mencoba untuk melakukan ekspansi, mencoba mengorganisir elit juga, sehingga kemudian jika ada elitnya maka di situ mereka memilih. Tapi juga dari basis di luar Protestan itu kurang tertarik. Tapi ada strategi, partai ini mestinya mengakomodir orang dari luar basis Protestan itu dengan sumber daya manusia yang bagus dan berbagai modal, apa itu modal ekonomi dan modal politik dan modal sosial yang lebih baik lagi. Dan kemudian menyangkut dengan strategi PDP dalam pemenangan pemilu 2014. Sebagai organisasi partai politik, sebagai organisasi tentu dia melakukan strategi melalui fungsi organisasi yang modernis, melalui perencanaan bagaimana mereka memproyeksikan kemenangan pada tahun 2014 dan menyangkut performance visi misi calon dan sebagainya mereka sudah pikirkan. Kemudian organizing, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia maupun berbagai sumber daya itu disiapkan secara maksimal. Kemudian mereka sangat tergantung juga dengan staff ini menyangkut dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini yang diutamakan oleh partai ini. Namun yang saya lihat lagi bahwa memang masih bergerak dalam arah sektarian, tidak terlalu melakukan ekspansi. Karena memang ada stereotip yang berkembang dari elit dan basis yang lain bahwa partai ini tidak mendapat hati di basis dan elit yang lain. Tapi mereka selalu mencoba karena prosesnya kalau dalam mereka melakukan proses sosialisasi untuk memberikan pemahaman. Kemudian partai juga melakukan pengurahan menyangkut dengan apa yang dilakukan dan kekurangannya, mereka kemudian mengarahkan agar lebih baik lagi. Inovasi, mereka juga melakukan inovasi terkait dengan proyeksi pemenangan 2014, pemilih pemula, kemudian terkait dengan kemajuan IT, mereka mengikutinya, itu dilakukan. Kemudian fungsi perwakilan, partai ini memainkan peran penting.
sebelum dilakukannya pemilu, prakondisi untuk melakukan pemilu, partai ini juga melakukan fungsi perwakilan bagaimana wajah partai di tingkat publik. Apa-apa saja keluhan masyarakat tidak dilihat dari sisi masyarakat dari yang mana-mana, tapi mereka juga mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk membela kepentingan masyarakat, baik itu di level pemerintahan dan parlemen. Nah, proses pengawasan dari seluruh itu mereka melakukan proses pengawasan. Apa yang kurang? Nah, pasti ada sesuatu yang kurang, dan itu dilakukan oleh partai. Dan kemudian strategi caleg PDP dalam pemenangan pemilihan 2014. Nah, ini memang adalah strategi secara besar, ada strategi calon partai, ada juga strategi daripada caleg. Mereka mendapat arahan dari partai untuk strategi pemenangan partai secara kolektif. Namun secara personal pribadi mereka juga berimprovisasi, namun juga tetap mengikuti apa yang dikehendaki oleh partai, yaitu misalkan kampanye informatif. Mereka melakukannya kepada masyarakat. Kemudian kampanye komunikatif mereka juga melakukan, dan personal branding ini menyangkut bagaimana memposisikan mereka adalah calon yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, apa itu sandang aspek-aspek sosial seperti pangan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada kolaborasi program dan jaringan. Yang terpenting adalah kolaborasi program, artinya mereka berkolaborasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, apa yang dimau oleh masyarakat, dan kemudian mereka berdiskusi dan kemudian mereka menurunkan dalam bentuk program. Dan penggunaan jaringan ini kan tidak semata-mata mengandalkan jaringan partai, tapi juga mengandalkan jaringan pertemanan, persaudaraan, dan jaringan-jaringan non formal lainnya. Ini adalah prototipe strategi yang menyangkut dengan peran PDP dalam mengakomodasi pemilih, yang menyangkut dengan pola rekrutmen kaders, pola rekrutmen pengurus, rekrutmen caleg, pola pengorganisasi pemilih, kemudian manajemen strategi PDP dalam pemenangan pemilu, perencanaan, pengorganising, pengadaan staf, pengarahan, inovating, perwakilan, pengawasan. Kemudian strategi caleg, yang itu menyangkut dengan kampanye informatif, kampanye komunikatif, personal branding, kolaborasi program, dan jaringan. Nah, berdasarkan pembahasan yang saya kemukakan secara ringkas tadi, maka disampaikan kebaruan dalam penelitian ini, yakni yang pertama menyangkut dengan kapabilitas, yaitu tentang pola rekrutmen kaders, pola rekrutmen pengurus, pola rekrutmen caleg, dan pola pengorganisasi pemilih. Dalam perspektif peran PDP Kota Ambon mengakomodasi segmentasi pasar Islam, nasionalis, Soekarnois, Marhenis, dan populis yang dijadikan targeting dalam pemenangan pemilu 2014, maka kapabilitas menjadi aspek determinan. Dibutuhkan peran partai politik dengan memprioritaskan aspek kapabilitas melalui berbagai komponen itu. Mekanisme ini akan menciptakan persepsi positif dari berbagai segmentasi yang telah menjadi targeting tersebut tentang representasi mereka. Jadi aspek representasi berdampak terhadap segmentasi-segmentasi tersebut memilih partai politik ini dalam pemilu 2015 Kota Ambon. Poinnya adalah representasi organisasi yang representatif dengan mengakomodasi berbagai pola politik dalam tubuh PDP. Artinya jika mereka dari sisi elit terwakilkan, maka akan kecenderungan para massa yang dalam pola-pola rekrutmen itu juga akan mensupport pemenangan partai ini. Kemudian aspek kedua adalah manajerialitas, mencakup dengan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pengarahan, pembaharuan, perwakilan, dan pengawasan. Dalam perspektif manajemen strategi PDP Kota Ambon, pada pemenangan pemilihan 2014 di Kota Ambon, aspek manajerial menjadi aspek determinan. Nah, dibutuhkan kemampuan manajemen strategis yang optimal melalui berbagai elemen fungsi manajemen tersebut yang dilakukan pimpinan partai politik. Para pimpinan partai politik berperan melalui serangkaian keputusan
dan tindakan mendasar yang dibuat dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran partai politik dalam pencapaian tujuan memenangkan pemilihan 2014. Dan ketiga, aspek akseptabilitas mencakup kampanye informatif, kampanye komunikatif, personal branding, kolaborasi program, dan jaringan. Dalam perspektif strategi caleg PDIP Kota Ambon, pada pemenangan pemilihan 2014 di Kota Ambon, akseptabilitas menjadi salah satu aspek vital, sebab upaya para caleg untuk meraih suara dan kursi terpulang pada kemampuan mereka untuk merealisasikan komponen-komponen dari aspek akseptabilitas tersebut yang terkonversi menjadi kepercayaan, trust, dan dari segmentasi pasar yang sebelumnya telah dijadikan targeting oleh para caleg tersebut. Dari ketiga aspek tersebut yang kemudian diintegrasikan kemudiannya dalam nomenklatur administrasi publik, yakni the three components of goal management. Adapun kesimpulan, peran partai politik mencakup aksesibilitas tentang mencakup pola rekrutmen kader, rekrutmen pengurus, rekrutmen caleg, dan pola pengorganisasian pemilih. Dalam perspektif peran PDIP Kota Ambon, mengakomodasi segmentasi pasar Islam, nasionalis, parnonis, parahinis, dan populis yang dijadikan targeting pemenangan pemilihan 2006, maka kapabilitas menjadi aspek determinan. Dibutuhkan peran partai politik dengan memprioritaskan aspek kapabilitas melalui berbagai komponen itu. Mekanisme ini akan menciptakan persepsi positif dari berbagai segmentasi yang telah menjadi targeting tersebut tentang representasi mereka. Aspek representasi berdampak terhadap segmentasi tersebut memilih partai politik dalam pemilu 2015 di Kota Ambon. Poinnya adalah representasi organisasi atau organisasi representatif dengan mengakomodasi berbagai pola-pola itu dalam tubuh PDIP. Ya, kalau dalam political science disebut dengan political representative, atau dalam dunia birokrasi disebut dengan birokrasi representatif. Barangkali itu yang dimaksudkan dalam administrasi yang terkait dengan partai ini. Kemudian, manajemen strategi partai politik mencakup aspek manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pengarahan, pembaruan, perwakilan, dan pengawasan. Dalam perspektif manajemen strategi PDIP Kota Ambon, pada pemenangan pemilihan 2015 di Kota Ambon, aspek manajerialitas menjadi aspek determinan. Dibutuhkan kemampuan manajemen strategi yang optimal melalui berbagai elemen fungsi manajemen tersebut yang dilakukan pimpinan partai. Para pimpinan partai politik berperan melalui serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran partai politik dalam pencapaian tujuan pemenangan pemilu. Dan kemudian, strategi caleg mencakup aspek aksesibilitas, yakni kampanye informatif, kampanye komunikatif, personal branding, kolaborasi program, dan jaringan. Dalam perspektif strategi caleg PDIP Kota Ambon, pada pemenangan pemilu 2015 di Kota Ambon, aksesibilitas menjadi salah satu aspek vital, sebab upaya para caleg meraih suara dan kursi terpulang pada kemampuan mereka untuk merealisasikan komponen-komponen dari aspek aksesibilitas tersebut yang terkonvensi menjadi trust dari segmentasi pasar yang sebelumnya telah dijadikan targeting oleh para caleg tersebut. Dari ketika lanjut. Adapun saran, pada pemilu yang akan datang, PDIP Kota Ambon perlu mengevaluasi realisasi dari fungsi partai politik, khususnya menyangkut dengan pola rekrutmen dan mobilisasi. Kemudian begitu pula, pada pemilu yang akan datang, PDIP Kota Ambon perlu mengevaluasi realisasi dari manajemen strategi yang terkait dengan berbagai fungsi organisasi. Kemudian, model kampanye inovatif, model kampanye komunikatif, personal branding yang dilakukan caleg PDIP harus disesuaikan dengan konteks dinamika pemilu berikutnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan proses sidang ujian promosi kepada Ketua Sidang.